Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal sosok Bagindo Aziz Chen, pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Yuk ditonton videonya sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Bagindo Aziz Chen adalah salah satu pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Wali Kota Padang di awal masa kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan gagah berani memimpin perlawanan terhadap tentara sekutu dan Belanda. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI membuat Bagindo Aziz Chen gugur di medan pertempuran melawan penjajah. Jenazahnya dimakamkan di TMP Bahagia, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Atas jasa-jasanya, Bagindo Aziz Chen dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana dan gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI bernomor 082 TK 2005 tertanggal 7 November 2005. Aziz Chen, ada juga yang menulis Aziz Chan, lahir di Kampung Alanglaweh, Kota Padang pada 30 September 1910. Ia merupakan anak keempat dari 6 bersaudara, putra pasangan Bagindo Montok dan Jamilah. Aziz Chen tumbuh sebagai anak yang terdidik. Ia mengenyam pendidikan Hollands Inlandse School, HIS, di Padang. Ia kemudian meneruskan pendidikan ke Meerwijkgebreid Lager Onderwijs, MULO, di Surabaya dan Algemeen Middelbare School, AMS, di Batavia. Selepas lulus sekolah menengah umum, Aziz Chen melanjutkan pendidikan di Rijkshogeschool te Batavia, RHS, atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Gelar Bagindo baru ia dapatkan setelah resmi menikah sesuai adat Pariaman. Lulus dari sekolah hukum, Bagindo Aziz Chen sempat membuka praktik pengacara. Ia juga aktif di sejumlah organisasi, salah satunya anggota Jong Islamieten Bond pimpinan Agus Salim. Bagindo Aziz Chen memutuskan kembali ke Padang pada 1935. Ia kemudian mengabdi sebagai guru di Padang dan beberapa kota lain sambil aktif di organisasi perjuangan kemerdekaan. Sikap pemberani dan pantang mundur, ia tunjukkan ketika tentara sekutu yang diboncengi Belanda kembali setelah Indonesia merdeka. Bagindo Aziz Chen saat itu menjadi pemimpin melawan Belanda. Ia juga menerbitkan surat kabar perjuangan, Republik Indonesia Jaya. Perlawanan semakin memanas dan mencengkam sampai bulan-bulan berikutnya, hingga akhirnya Aziz Chen memutuskan menerima jabatan sebagai Wali Kota Padang pada 1946. Buya Hamka menceritakan tentang pemilihan Bagindo Aziz Chen menjadi Wali Kota Padang. Setelah pemerintah Belanda meluaskan kekuasaan di Kota Padang dan sekitarnya, Tri mundur ke daerah, darat, pedalaman. Namun tempat-tempat penting masih dalam kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Ketika dipertimbangkan siapa yang akan diangkat menjadi Wali Kota Padang, sebab markas tentara dan pemerintah Republik telah dipindahkan ke Bukit Tinggi, seorang pun tidak ada yang berani. Akhirnya jatuhlah pilihan kepada Bagindo Aziz Chen. Jabatan penting yang berbahaya ini, diterima beliau dengan ucapan Bismillah, kata Buya dikutip dari makalah berjudul Tegarlah Indonesia, mengenang 100 tahun Aziz Chen, 1910 hingga 2010, karya Mertika Z, Jumat, 21 Oktober 2022. Tujuan Bagindo Aziz Chen menerima menjabat Wali Kota Padang adalah untuk berdiskusi dengan pihak sekutu terkait keamanan kota. Awalnya pihak sekutu setuju dengan perjanjian tersebut, tetapi dalam praktiknya, tentara sekutu, terutama Belanda, seringkali melanggar kesepakatan tersebut. Kerap kali terdengar letusan senapan, dentuman mortir, bahkan ledakan granat di beberapa titik Kota Padang. Tak hanya itu, orang-orang yang dicurigai sebagai ekstremis pun ditangkap oleh tentara Belanda. Pada 27 dan 28 Agustus 1946 bertepatan dengan malam Idul Fitri, pasukan tentara Indonesia membalas pertempuran dengan sengit di seluruh kota yang mengakibatkan marahnya sekutu dan melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah-rumah. Para lelaki ditangkap, sehingga membuat Aziz Chen tersinggung dan segera mendatangi kembali markas besar sekutu untuk memprotes secara tegas dan menuntut agar Belanda membebaskan mereka. Melihat keberanian dan keseriusan Aziz Chen, sekutu akhirnya mengabulkan permintaan tersebut. Namun, di balik itu ternyata sekutu telah membuat skenario hingga pada akhirnya Bagindo Aziz Chen meninggal karena terkena benda tumpul dan ada 3 bekas tembakan di wajahnya. Untuk mengenang jasa dan pengorbanannya semasa penjajahan, Bagindo Aziz Chen diabadikan dijadikan nama perlintasan di sebagian kota, seperti Padang dan Bukit Tinggi. Tugu yang berada di Simpang Kandi atau Simpang Lapai, sekarang disebut juga Simpang Tinju, dibangun tahun 1988.
Beberapa tugu lainnya di bangunan sesudah itu. Rangkaian tugu ini dibangun untuk memperingati gugurnya Bagindo Aziz Chen Wali Kota Padang kedua yang diangkat secara aklamasi pada tanggal 15 Agustus 1945, menggantikan Emir Abu Bakar Jaar 1 hari sebelumnya yang ditugaskan sebagai residen Sumatera Timur. Kemudian gugur di tangan pasukan Belanda pada tanggal 19 Juli 1947. Simpang Kandih, dekat 3 persimpangan antara Lapai, Siteba dan Gunung Pangilun, adalah tempat penuh sejarah dan menjadi saksi bisu sepanjang zaman. Kepergiannya telah menjadi pendahuluan terjadinya agresi Belanda pertama, 21 Juli 1947. Merupakan anak Bagindo Montok dan Jamilah dari 5 bersaudara, yaitu Bagindo Joe Soef, Naimah Jahya, Nurlea, Bagindo Aziz Chen dan Moenir. Ayahnya seorang pegawai kereta api stasiun Padang di Simpang Haru. Berasal dari Kurai Taji, Bagindo Montok, dan Sunur, Jamilah, keduanya sama-sama wilayah Pariaman. Karena pekerjaannya sebagai amtenaar, anak-anak Bagindo Montok dapat mengikuti pendidikan di sekolahnya Belanda, seperti Bagindo Joe Soef tamatan Europische School, Naimah Yahya masuk HIS, Hollands Inlandse School, Sekolah Rakyat Negeri. Kemudian melanjutkan ke Gadis School setelah sebelumnya tamat Adabiyah School, Bagindo Boys Tamam di Sekolah Teknik. Walau bekerja sebagai pegawai Belanda, amtenaar, keluarga ini tidaklah terlalu angkuh dan berlaku sombong. Sejak kecil anak-anaknya selalu didekatkan dengan kehidupan agama. Apalagi rumahnya yang di Alang Laweh berseberangan jalan dengan Surau Labuah, sekarang menjadi Masjid Nurul Iman. Bagindo Aziz Chen sendiri sekolah di HIS Padang dan tamat tahun 1926, lalu dilanjutkan dengan Mulo dan tamat tahun 1929. Kemudian Bagindo Aziz Chen menyambung sekolahnya ke AMS di Jakarta, di mana saat itu kota Jakarta adalah kota tempat beradanya para tokoh politik yang memiliki pemikiran perjuangan. Dari sinilah awalnya Bagindo Aziz Chen berkecimpung dan memulai pergaulannya yang kemudian menemukan jati dirinya sebagai anak bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing. Pola pikir serta sikap anti penjajah Bagindo Aziz Chen berawal dari kedekatannya dengan Haji Agus Salim. Sama halnya dengan Muhammad Rum dan beberapa pemuda lainnya yang terlihat bergaya intelek barat namun kemudian tertarik dengan pemikiran Haji Agus Salim. Salah satu daya tarik Haji Agus Salim adalah kemampuannya menggabungkan kebenaran yang bersifat intelektual dengan kebenaran yang bersifat Islam ke dalam pemikiran-pemikiran perjuangan. Kedekatan inilah yang mewarnai kehidupan Bagindo Aziz Chen di kemudian hari. Seperti contoh, walau sekolah di AMS tapi penampilannya cenderung seperti santri yang memakai kopiah dan selalu membawa Al-Quran. Bahkan dalam setiap suratnya diawali kalimat salam dan basmalah. Selama sekolah dan tinggal di Jakarta, Bagindo Aziz Chen secara tidak langsung telah berada dalam pusaran perkembangan politik pergerakan. Kemudian disusul dengan lahirnya perkumpulan-perkumpulan pergerakan yang bersifat politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang semuanya bermuara kepada menentang penjajahan Belanda. Perkumpulan dimaksud seperti Serikat Dagang Islam, 1905, kemudian menjadi Serikat Islam, 1906, Indische Partij, 1912, Partai Nasional Indonesia, 1927, Muhammadiyah, 1912, dan lain sebagainya. Pertemuan diskusi selalu rutin dilakukan. Awalnya terbuka dan diketahui umum kemudian menjadi rahasia karena Belanda mulai mencurigainya sebagai pergerakan nasionalisme, intelektual dan Islam. Bagindo Aziz Chen dalam setiap pertemuan itu dikenal sebagai pembicara yang penuh semangat walaupun terkadang sistematis dan agak sembrono karena sifatnya yang kurang sabar. Selama mengikuti sekolah di AMS tersebut, Bagindo Aziz Chen bertemu dengan seorang gadis bernama Raden Ayu Entis Atisah, yang kemudian menjadi istrinya. Dalam masa sekolah di AMS itu juga, ayahnya meninggal dunia yang kemudian disusul oleh ibunya. Pergumulan batin yang teramat kuat mendera dirinya dan menyebabkan Bagindo Aziz Chen di kemudian hari lebih pendiam namun ketika ia sudah bicara maka semangatnya berapi-api bahkan memborong waktu pembicaraan. Setelah tamat AMS, Bagindo Aziz Chen pulang ke Padang sebentar sambil melihat pusara orang tuanya karena ketika berita itu ia terima tidak bisa pulang karena faktor ekonomi. Bagindo Aziz Chen kemudian kembali ke Jakarta meneruskan pendidikannya di RHS, Reksoge School, Sekolah Tinggi Hukum. Biaya untuk pendidikan ini berasal dari bantuan keluarga seperti pamannya Buyung Putih dan kakaknya Bagindo Joe Soef. Namun sejak kedua orang tuanya meninggal, bantuan itu tidak mencukupi sehingga Bagindo Aziz Chen hanya bisa kuliah selama 2 tahun, Candidat 2. Putus kuliah ini tidak menyebabkan ia pulang kampung tapi membantu Emir Maramis dan Sulaiman Effendi mendirikan kantor pengacara serta lebih aktif dalam berbagai organisasi politik. Seperti pada tahun 1933 Bagindo Aziz Chen menjadi pengurus Jong Islamiyah Tenbon dengan penasehatnya Haji Agus Salim.
Sejak aktif dalam organisasi itu timbul keinginan Bagindo Aziz Chen kembali ke Sumatera Barat untuk melakukan pembaharuan Islam seperti yang telah dirintis oleh Syekh Abdullah Ahmad, Syekh Abdul Karim Amrullah, Ayah Hamka, dan Syekh M. Jamil Jambek. Sekian mungkin sedikit cerita tentang mengenal sosok Bagindo Aziz Chen, pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.